wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Iva di Cerita Budus. Di sini aku akan membahas masalah COVID yang sampai saat ini masih booming. COVID coronavirus 19 ya. Dan ini menjawab semua pertanyaan yang ada di masyarakat. Saya sebagai orang awam maupun sebagai tenaga medis kesehatan, di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID. Kenapa orang-orang pada saat periksa di rumah sakit ternyata dia dinyatakan positif corona. Dan masyarakat pun tidak mengetahui itu. Ya. Masyarakat hanya menilai apa-apa saat periksa dikatakan COVID. Saat periksa dikatakan COVID. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih COVID. COVID-19 itu coronavirus 19. Jadi seperti ini. Yang namanya orang terkena COVID-19 itu beda-beda. Masing-masing orang itu memiliki respon yang berbeda terhadap masalah virus COVID itu tadi. Dan sebagian besar orang yang terpapar virus COVID itu akan mengalami gejala-gejala ringan hingga gejala sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Itu beda-beda ya. Ada yang tiba-tiba langsung dirawat di rumah sakit dan ada yang bisa langsung pulang. Nah, untuk gejala yang paling umum yang benar-benar terlihat dari visual, dari kasat mata, yaitu demam tinggi, batuk kering, batuk produktif itu tadi, terus ada kelelahan, lemas, lelah, lesu itu masuk. Terus gejala yang sedikit tidak umum, nah ini yang dipertanyakan. Dia tidak sesak nafas, dia tidak batuk, dia tidak pilek, tidak flu, dan tidak merasakan nyeri, tidak sesak nafas. Ternyata dia COVID. Bisa jadi kembali ke tadi, masing-masing respon orang, masing-masing individual itu berbeda-beda. Cara merespon penyakit itu berbeda-beda. Jadi nggak semuanya orang yang terkena COVID itu harus mempunyai gejala batuk, pilek, flu, panas tinggi, itu enggak. Orang normal seperti kita aja bisa saja terkena penyakit COVID tanpa sepengetahuan kita kalau kita tidak mengecek tes rapid test atau swab PCR. Nah, itu tadi. Dan tes torak, apakah itu nanti ada BRPN atau enggak? Oke. Sampai sini jelas ya. Terus gejala yang tidak umum, tadi kan gejala yang umum demam, terus batuk kering, terus ada kelelahan, lemes, lesu. Nah, gejala yang tidak umum adalah nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan di sini adalah tidak rasa nyaman terhadap tenggorokan. Saat minum, makan, manis, pedas tidak bisa merasakan saat tenggorokan ini. Paham? Jelas? Terus ada diare. Terus ada konjungtivitis mata merah. Oke. Terus sakit kepala. Terus tadi hilangnya perasa, penciuman, tidak ada bau, tidak merasakan rasanya makan, minum, asin pedas tidak ada rasa. Terus ada ruam pada kulit, terus perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, seperti itu ya. Terus untuk gejala yang benar-benar serius, gejala serius ini biasanya sudah masuk di masa-masa kritis ya, tanpa dia benar-benar, tanpa sepengetahuan orang tersebut tiba-tiba mengalami sesak nafas, kesul ataupun kesulitan bernafas, terus nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, jadi dada kayak ditusuk-tusuk, nyeri tekan. Terus hilangnya kemampuan untuk berbicara atau bergerak.
Nah, kadang orang ini kan waktu zaman ini waktu booming-boomingnya COVID. Jadi di sini untuk gejala yang serius ada hilangnya kemampuan bicara dan hilangnya kemampuan untuk bergerak. Nah, ini mungkin Anda berpikirnya stroke atau apa, ya. Tapi di sini untuk gejala yang serius dari COVID itu sendiri. Paham ya sampai di sini? Setelah semua itu muncul pada diri kita atau di sekitar kita, keliling kita, yang pertama kali kita harus lakukan itu apa? Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala-gejala yang serius yang di atas tadi saya sebutkan. Anda boleh ke puskesmas terdekat, Anda boleh ke praktekan dokter, terus ada bidan, ada perawat, boleh langsung ke klinik, langsung ke rumah sakit, nggak masalah kalau memang ada gejala-gejala serius seperti itu tadi. Seperti itu ya. Terus dan semua itu rata-rata gejalanya akan muncul pada hari ke-5 sampai 6 setelah orang itu pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Jadi itu tadi, semua orang berbeda-beda ya, mulai dari jenis, usia, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Jadi jangan anggap remeh virus corona itu tadi. Mereka menganggap aku gak ada diare, aku gak ada panas, gak ada pilek, gak ada batuk, tiba-tiba ke rumah sakit dicek swab positif dan diisolasi. Nah, jangan salah, orang yang tidak mempunyai gejala-gejala tersebut tetapi pernah terpapar dengan orang dengan positif COVID tadi, bisa jadi kita tertular ya. Jadi jangan anggap remeh. Contoh, kita tes rapid, kita rapid test negatif, belum tentu swab negatif maupun positif. Bisa jadi rapid test negatif, swab positif, bisa ya. Contoh lagi, kita rapid test positif, swab negatif, ya sudah, tinggal nunggu swab kedua, apakah swab kedua positif atau negatif. Nah, kalau negatif oke, nggak masalah. Kalau seandainya positif, swab tersebut positif, maka karantina mandiri selama 14 hari. Itu tadi ya. Jadi meskipun, ingat ya, di garis bawahi, meskipun rapid test negatif tidak dikategorikan positif COVID, tidak dikategorikan tidak positif COVID sebelum cek swab gitu. Karena apa? Cek swab itu cek yang benar-benar valid, ibaratnya seperti itu. Soalnya PCR kan gitu ya. Kalau tes rapid cuma ambil darah, menurutku tes rapid kurang efektif. Lebih efektif itu swab test. Memang mahal, jadi baguslah swab test. Terus apalagi ini? Gejalanya itu tadi ya, ingat ya, tidak semuanya orang yang positif COVID mempunyai gejala-gejala tadi. Bisa jadi, saya ulangi lagi, orang awam, orang yang sehat bisa jadi terkena virus COVID. Tidak semuanya orang sakit kena virus COVID. Ingat ya, tolong garis bawahi seluruh masyarakat Indonesia, tolong digaris bawahi ini ya. Kita tidak ada gejala-gejala COVID, ternyata pada saat kita periksa ke rumah sakit, dites rapid, dites swab positif, dan dicek toraks ternyata BRPN, bronchopneumonia. Ingat-ingat ya, jangan anggap remeh. Di sana contoh setelah karantina, setelah Anda ke rumah sakit tidak ada gejala apapun, tidak ada keluhan apapun, ternyata jenengan di
swab positif, otomatis isolasi, ya kan, di ruang isolasi. Nah, di situ ada pertanyaan-tanya, saya tidak ada gejala, panas, batuk, pilek, sesak nafas saya nggak ada, tapi kenapa saya diisolasi? Kan gitu. Anda kalau penasaran, tanya saja sama dokter sama perawatnya yang ada di situ. Ya, tanya saja, kenapa saya diisolasi? Apakah hasilnya positif atau bagaimana? Nah, contoh seandainya hasil swab negatif. Contoh ya, rapid test jenengan itu positif. Swab pertama negatif. Nah, tetapi cek torak ada BRPN. Mohon maaf, Anda di situ bisa isolasi, di ruang isolasi, ya. Jadi nunggu tes swab lagi yang kedua. Seandainya tes swab yang kedua positif, ya Anda isolasi lagi. Seperti itu ya, paham ya? Mohon jangan menganggap remeh tim medis yang ada di rumah sakit, di klinik maupun yang ada di praktekan. Anda jangan anggap remeh. Ya. Di sini itu semua tenaga medis yang ada di Indonesia, kita sudah membantu keseluruhan masyarakat yang ada di Indonesia dengan baik. Seandainya Anda meremehkan virus COVID ini pada diri Anda, pada keluarga Anda, pada tetangga Anda, pada di area sekitar Anda menganggap remeh. Seandainya, naudzubillah min dzalik, nyun sewu, mohon maaf, jika hal tersebut terjadi di dalam keluarga Anda, apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan meminta bantuan kepada tim medis. Ingat, Anda di situ sudah meremehkan tim medis. Kalian bilang apa-apa sedikit-dikit COVID, apa-apa dikit-dikit COVID, apa-apa dikit-dikit COVID. Anda menganggap remeh tim medis. Nah, jika suatu hari Anda yang terkena COVID, Anda pasti minta bantuan kepada kita tim medis. Mohon maaf ini ya. Jadi mohon maaf, di sini saya nggak emosi, nggak gimana-gimana. Tapi memberikan jawaban kepada kalian masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya, khususnya di area Kudus. Ya, saya mohon maaf, di area Kudus, mohon maaf, benar-benar patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan di Indonesia ini. Ya, pakai masker, jaga jarak. Untuk masyarakat Kudus Jawa Tengah, apakah kalian nggak mikir? Polisi-polisi di sini sudah turun tangan. Setiap hari sudah ada razia masker. Sampai segitunya polisi menegakkan seperti itu, sampai terjun langsung ke jalan setiap hari, setiap jam untuk membuat masyarakatnya tidak terkena virus itu tadi. Karena apa? Itu tadi, virus corona itu sudah berbahaya, sudah menyebar kemana-kemana. Jadi tim polisi, TNI, semua yang diturunkan langsung untuk terjun ke masyarakat. Itu tadi. Sampai pentingnya kesehatan masyarakat, Pak Bupati, terus Pak Gubernur, semua DPR, DPRI Jawa Tengah, khususnya di Kudus, menerjunkan langsung polisi untuk menertibkan masyarakatnya, warganya yang ada di Kudus, selalu menggunakan masker, jaga jarak. Untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan kesehatan kita bersama, ya. Segitu pentingkah kita memakai masker? Sangat penting. Mohon maaf, sangat penting. Ya, saya himbau kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Kudus Jawa Tengah. Saya mohon banget, pakailah masker, pakai face shield, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik dengan air yang mengalir. Terus jaga jarak, hindari kerumunan. Saya mohon, itu semua protokol kesehatan segera dilakukan. Sangat saya mohon harus dilakukan. Ya, hindari kerumunan. Untuk saat-saat ini tolong jangan pergi kemana-kemana. Stay at home, stay healthy, selalu di rumah kalau bisa. Jaga jarak.
ya. Saya benar-benar mohon sekali. Karena di sini pasiennya sudah naik. Sekarang tes swab mandiri mahal, rapid test juga mahal, semuanya mahal, pendapatannya berkurang, pengeluarannya lebih banyak. Ya, saya mohon. Saya ulangi lagi. Orang yang terkena COVID belum tentu ada gejala demam, batuk, pilek, hilang perasa. Ingat, tidak semua orang yang terkena COVID itu mempunyai gejala demam, batuk, pilek, sesak napas, dan lain sebagainya. Bisa jadi kita yang sehat bisa terkena COVID. Ingat, harus jaga kesehatan. Terima kasih. Mungkin itu sedikit bisa menjawab pertanyaan dari kalian masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap himbau, tetap sehat, terus jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.